Halo teman-teman, welcome back to my monologue. Kalian tahu logo ini? Yap, Starbucks. Di episode kali ini kita akan bahas seputaran Starbucks, yang pastinya seputaran strategi marketing mereka. Tahu nggak sih, Starbucks itu bukan cuma tentang kopi yang mahal atau tempat nongkrong estetik, tapi di balik itu bahkan mereka punya banyak strategi marketing yang cerdas sekali. Bahkan di Labuan Bajo ada salah satu outlet mereka yang hits sekali, letaknya di Jalan Soekarno-Hatta, dan saya belum pernah ke sana. Di episode ini kita bakal kupas sejarah Starbucks, strategi marketing mereka termasuk strategi harga, fakta-fakta menarik, sampai gimana sih perbedaan strategi mereka di Indonesia dan juga luar negeri. Karena ini kan brand internasional jadi kita bakal bahas dua strategi marketing. Nah, kita juga akan bahas apa saja yang bisa ditiru oleh brand-brand lokal di Labuan Bajo. Saya punya banyak teman yang berbisnis di bisnis kopi, bisnis kafe. Nah, ini perlu dan kita perlu pelajari bersama. Oke, pertama-tama yuk kita kenali dulu sama Starbucks. Jadi Starbucks itu lahir pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat. Yang ngediri ini tuh 3 orang. Ada Jerry Baldwin, Chef Segal, dan Gordon Broker. Awalnya mereka cuma jualan biji kopi premium. Belum ada tuh latte, frappuccino, atau minuman fancy lainnya. Nah, titik baliknya itu waktu Howard Schultz masuk ke perusahaan ini. Dia punya ide. Gimana kalau Starbucks nggak cuma jualan biji kopi, tapi dari tempat orang ngopi sambil nongkrong. Di tahun 1987 dia beli Starbucks dan boom, jadilah brand global yang kayak sekarang. Mereka nggak cuma jual kopi tapi pengalaman. Tempatnya cozy sekali, kayak rumah kedua lah. Jadi orang bisa bukan hanya kerja di rumah tapi bisa kerja di sana, numpang wifi dan sebagainya. Kalau kita ngomongin strategi marketing, Starbucks itu juaranya. Kenapa? Karena mereka paham target gimana bikin orang betah dan balik lagi. Nah, saya coba kasih beberapa rahasianya yang saya dapat dari ChatGPT juga, tapi ini sangat relate dengan kita semua. Yang pertama, branding yang premium. Starbucks itu bikin kesan kalau ngopi di sana itu spesial. Dari logo sampai cangkirnya cukup ikonik. Semuanya bikin orang ngerasa eksklusif. Bahkan kalau kita mau bertemu atau melakukan perjanjian meeting, lebih cozy sih kalau kita memilih Starbucks sebagai tempat pertemuan kita. Kedua, pengalaman pelanggan yang sangat personal. Pernah kan nama kalian ditulis di gelas? Mungkin sering typo, tapi itu bikin kita ngerasa diperhatiin. Jadi beda-beda sekali dengan kopi-kopi yang lain. Tapi mungkin orang sudah mulai meniru dengan strategi ini, tapi Starbucks menjadi salah satu pencetus ide-ide menuliskan nama pada cangkir. Yang ketiga ini digital marketing yang kuat. Nah, aplikasi Starbucks itu keren sekali walaupun saya baru pertama kali buka. Nah, jadi bisa pesan dulu, bisa bayar pakai poin juga, ada promo khusus. Semua ini bikin pelanggan makin loyal. Nah, yang keempat, sustainability. Nah, mereka sering sekali ngomong soal kopi yang ramah lingkungan dan support petani kopi lokal. Jadi ada rasa guilt free waktu kita beli produk mereka. Oke, juga kalau bahas strategi harga Starbucks. Nah, ngomongin soal harga, pasti banyak yang mikir kalau Starbucks itu mahal. Emang benar, mereka pakai strategi harga premium. Jadi mereka menetapkan harga mereka lebih tinggi dibandingkan pesaing mereka. Tujuannya biar menciptakan citra brand yang menyajikan produk kopi berkualitas tinggi dan mewah. Selain itu, mereka juga menerapkan Decoy Effect. Misalnya, ada 3 ukuran minimum: kecil, sedang, dan besar. Harga ukuran sedang dibuat tidak jauh beda sama yang besar. Jadi kita cenderung milih yang besar karena merasa lebih worth it. Yaps, itu beberapa strategi marketing yang mereka buat, tapi memang banyak sekali strategi lain yang pastinya berbeda setiap outlet, setiap tempat yang mereka buka. Berikut kita bahas beberapa fakta menarik seputaran Starbucks. Starbucks seperti yang saya jelaskan tadi bukan cuman brand kopi biasa.
tapi juga punya banyak cerita unik dan fakta menarik di balik kesuksesannya. Yang pertama ya, asal-usul nama Starbucks itu sendiri. Starbucks terinspirasi dari karakter fiksi Starbuck dalam novel klasik Moby Dick, karya Herman Melville atau Melville ya. Karakter ini menggambarkan seorang yang berpetualang sesuai dengan semangat eksplorasi rasa kopi yang dibawa di Starbucks. Selain itu, nama ini dipilih karena dianggap mudah diangkat dan memberikan nuansa yang kuat dan autentik. Yang kedua, filosofi the third place. Tadi kita bilang second place, bisa juga jadi third place. Starbucks mempopulerkan konsep third place, yaitu tempat ketiga selain rumah dan kantor, di mana orang-orang biasa bersantai, berkumpul dan bekerja sambil ya chatting wifi. Filosofi ini membuat setiap gerai Starbucks tidak hanya menjadi tempat minum kopi, tapi juga ruang sosial. Desain interior cafe selalu dibuat ya senyaman mungkin untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi seperti yang teman-teman lihat di Starbucks di Jalan Soekarno-Hatta itu cukup estetik, bahkan standar arsitektur dan interiornya itu cukup sama ya. Oke, yang ketiga, logo Putri Duyung yang ikonik. Nah, teman-teman pasti notice nih, atau mungkin fokus sama kopinya, tapi saya fokus sama Putri Duyung yang ada dalam logo Starbucks. Jadi ya, logo Starbucks yang membentuk Putri Duyung berasal dari mitologi Yunani tentang siren, makhluk laut yang menggoda pelaut dengan nyanyiannya. Logo ini menggambarkan daya tarik kopi Starbucks yang sulit ditolak. Desain logo juga mengalami evolusi yang dari detail yang kompleks hingga tampilan minimalis seperti yang sekarang. Jadi memang ada evolusi logo itu dari tahun ke tahun dari Starbucks ini. Nah, yang keempat, Starbucks mendukung petani lokal. Jadi Starbucks memiliki program bernama Coffee and Farmer Equality atau singkatannya CAFE. Mungkin ini salah satu sejarah atau mitologi kenapa diberi nama CAFE, tempat-tempat kopi. Tapi saya tidak tahu, tapi ya praktis-praktis yang mendukung petani kopi dia lebih dari 30 negara termasuk Indonesia. Mereka membantu petani meningkatkan kualitas biji kopi dan memberikan harga yang adil. Ini juga menjadi salah satu cara Starbucks menunjukkan komitmen pada keberlanjutan. Nah, yang kelima, Starbucks punya bahasa sendiri. Starbucks menciptakan istilah untuk ukuran minuman mereka, tall, grande, venti, trenta. Istilah ini terinspirasi dari bahasa Italia yang memberikan kesan premium dan eksklusif. Banyak pelanggan baru yang awalnya bingung dengan sistem ini, tapi justru ini menjadi salah satu ciri khas Starbucks. Yang keenam, Starbucks membuka gerai setiap 15 jam di dunia. Menarik ya. Starbucks juga terus memperluas jaringan globalnya dengan rata-rata membuka satu gerai baru di setiap 15 jam. Hingga kini Starbucks memiliki sekitar ya kurang lebih 37.000 gerai di 84 negara. Ini menjadikannya sebagai salah satu brand kopi terbesar di dunia. Yang ketujuh, Starbucks sebagai pelopor wifi gratis di kafe. Di awal tahun 2000-an, Starbucks adalah salah satu kafe yang menawarkan wifi gratis. Strategi ini sangat berhasil karena membuat pelanggan betah untuk nongkrong lebih lama sambil menikmati kopi mereka. Hal ini akhirnya ya diikuti oleh banyak kafe yang lainnya di seluruh dunia. Bahkan ada yang cuma datang cuma numpang wifi tapi tidak membeli kopi ya, tapi begitulah cara Starbucks untuk memikat orang untuk datang ke gerai mereka. Oke, berikut Starbucks sebagai penggerak inovasi minuman. Ya, Starbucks dikenal sebagai pelopor minuman yang kreatif seperti pumpkin spice latte, unicorn frappuccino, dan nitro cold brew. Saya saja menyebutnya cukup belibet ya, karena memang saya belum pernah minum model-model yang seperti itu. Minuman ini sering kali viral di media sosial karena tampilannya yang Instagramable dan rasanya yang unik. Strategi ini menunjukkan bagaimana inovasi produk bisa meningkatkan daya tarik dan relevansi brand di kalangan generasi muda. Yang ke-9, Starbucks dan kesadaran lingkungan. Oke, sejak 2018 Starbucks berkomitmen untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik di semua gerainya. Ya, memang mereka juga mengganti kemasan dengan bahkan yang ramah lingkungan dan berinvestasi dalam proyek energi terbarukan untuk mendukung
operasi mereka. Oke, yang ke-10, Starbucks Reserve. Ya, untuk pecinta kopi sejati, Starbucks punya konsep premium bernama Starbucks Reserve. Di sini ya mereka menyajikan kopi dan biji pilihan yang diproses dengan metode khusus seperti manual brewing atau siphon brewing. Gerai ini biasanya punya desain yang lebih mewah dan memberikan pengalaman yang lebih eksklusif. Oke, itu beberapa fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Starbucks bukan hanya soal kopi, tapi juga inovasi, cerita, dan nilai-nilai yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Nah, ini bisa jadi inspirasi buat siapa saja yang ingin membangun bisnis dengan pendekatan kreatif dan juga visioner. Kita bakal bahas ya apa perbandingan strategi di Indonesia dan di luar negeri. Nah, sekarang kita bisa lihat perbedaannya. Nah, di luar negeri Starbucks fokus sama efisiensi. Misalnya di Amerika mereka pakai teknologi untuk pesanan super cepat. Menunya juga dapat banyak yang unik dan global, kayak pumpkin spice latte yang hits sekali di musim gugur, ya katanya seperti itu. Nah, di Indonesia Starbucks lebih lokal sekali. Mereka bikin menu kayak kopi Nusantara, teh botol Starbucks, bahkan desain kafenya ya suka ada sentuhan budaya Indonesia kayak ornamen batik atau elemen-elemen kayu tertentu ya. Strategi ini bikin Starbucks cuma relevan secara global, tapi juga punya nyambung ya dengan budaya lokal. Itu beberapa hal yang kita bisa share. Nah, khusus untuk teman-teman pengusaha kopi atau yang ingin membuka gerai kopi, ini beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa terapkan dan saya pribadi juga akan menerapkan. Mungkin yang pertama ini kita fokus ya sama kualitas, seperti yang Starbucks bikin tadi Bapak. Kualitas tetap menjadi nomor satu. Ya, pastikan kopi yang sajikan berkualitas tinggi. Cari biji kopi lokal terbaik dan olah dengan baik. Yang kedua, ciptakan pengalaman yang unik, buat suasana kafe yang nyaman dan punya ciri khas, misalnya desain interior yang mencerminkan budaya Labuan Bajo atau menyediakan spot-spot yang instagramable. Dan itu ya beberapa kafe Labuan Bajo sudah menerapkan ini sih. Yang ketiga, inovasi menu. Ya, inovasi menjadi salah satu daya tarik juga. Selain menu standar, coba tawarkan minuman atau makanan yang unik yang berbeda, misalnya minuman dengan bahan lokal atau ya seasonal. Yang keempat, bangun komunitas, libatkan pelanggan dalam berbagai kegiatan, misalnya adakan workshop tentang kopi atau acara musik lokal. Ini juga beberapa hal yang teman-teman sering lakukan. Yang kelima, buat aplikasi atau sistem pemesanan online untuk memudahkan pelanggan, juga aktif di media sosial untuk mempromosikan dan berinteraksi dengan pelanggan lain. Itu tadi mungkin beberapa hal seputaran Starbucks yang saya temukan di ChatGPT, tapi itu sangat relate untuk teman-teman semua. Dan sampai ketemu di next episode bersama saya Gikarno di Monolog.